Di daerah pegunungan Romsdalen, puncak gunung legendaris bernama Troll Tindene atau puncak troll menjulang tinggi 50 meter ke atas seolah menyangga langit. Seorang gadis belia bernama Nora Tiderman mendaki gunung bebatuan itu bersama ayah kandungnya sendiri, Tobias Tiderman. Sang ayah adalah seorang ahli mitologi Norwegia yang selalu menceritakan kisah kuno pada anaknya. Sesampainya di puncak gunung, mereka duduk menghadap ke puncak troll dengan segala dongeng tak masuk akal. Meski demikian, Tobias selalu menanggapi dengan serius semua dongeng kanak-kanak yang pernah ada. Sebagai ahli mitologi, Tobias selalu berhasil menemukan fakta di balik cerita masa lalu. Nora yang beranjak dewasa justru menganggap dongeng hanya sebuah cerita fiksi yang tak masuk akal. Ia sangat hafal dengan cerita pernikahan troll di mana 13 troll mabuk berat bermain dengan seorang gadis cantik di desa Melbustad. Para troll yang mabuk tak ingat waktu hingga sinar matahari terbit merubah wujud mereka kembali menjadi batu. Tobias mengajak Nora untuk merasakan alam dan melihat para pemimpin troll yang diubah menjadi batu membentuk puncak gunung es tertinggi. Ia meminta Nora untuk merenungkan dalam hati hingga gadis itu perlahan melihat makhluk wajah troll yang tersebar di area pegunungan. Menurut kepercayaan Norwegia, troll adalah raksasa yang terbuat dari tanah berbatu, di mana jantungnya bersalju dan tulangnya terbuat dari es yang membeku. Makhluk itu datang dalam kegelapan dan akan menghilang saat terang menjelang. Dan film pun dimulai. 20 tahun berlalu, Nora kini sudah menjadi profesor dalam bidang paleontologi yang mempelajari kehidupan praaksara. Selain mencari fosil purba, Nora mempelajari evolusi organisme dan interaksinya dengan organisme lainnya maupun lingkungannya. Tepatnya di pantai Atlantik Norwegia Barat Laut, Nora terus menggali bibir pantai mencari fosil terpendam yang pernah diceritakan sang ayah, Tobias. Sekort, rekan kerja Nora, bahkan sampai putus asa karena anggaran penggalian fosil telah dihentikan pihak universitas. Seketika itu, Nora merasakan ada sesuatu yang tak biasa di dalam tanah basah tempatnya berpijak. Ia menemukan fosil purba yang sangat besar dan menjadi temuan terbaik mereka sejauh ini. Mereka berkumpul di lokasi Nora untuk membersihkan fosil itu dan mengangkatnya dalam kondisi utuh. Di waktu yang bersamaan, pemerintah Norwegia menjalankan pembangunan jalur kereta Drov yang baru menembus perut gunung. Mereka membuat terowongan di dalam tanah agar lintasan kereta lebih pendek tanpa harus mengitari gunung. Beberapa demonstran pencinta alam menolak pembangunan itu karena dinilai merusak alam dan mencemari lingkungan. Para pekerja konstruksi hanya bisa menjalankan sesuai mandat untuk mengebor perut gunung berbatu itu. Mereka bahkan menyiapkan bahan peledak guna mempercepat proses pembangunan. Dalam hitungan mundur, bahan peledak yang disiapkan membuat dentuman besar di dalam terowongan. Seorang demonstran sempat merekam kejadian itu yang janggalnya terdengar suara rauman binatang buas. Malam harinya, para petugas memeriksa hasil reruntuhan bom yang diledakkan tepat di dalam terowongan itu. Mereka mendengar dentuman yang diperkirakan karena tanah di atas terowongan ambles ke bawah. Sontak, semua orang berlari keluar gua yang runtuh setelah terdengar dentuman berkali-kali. Insiden bencana alam yang menimpa para pekerja malam itu menewaskan banyak orang dan menjadi pusat perhatian pemerintah. Esok paginya, pembangunan terowongan dihentikan sementara. Markas operasional bersenjata Norwegia saat itu mendapat peringatan tinggi aktivitas seismik di daerah Dorf. Mereka mengirim pesawat pengintai untuk memeriksa keamanan di pegunungan Dorf. 2 pilot terjun untuk terbang landas di pangkalan udara Orland Trondelak. 2 pesawat itu menemukan cekungan dalam di tengah pegunungan. Sang Jenderal Srorlund mencium bau-bau ancaman bahaya dan segera menghubungi pemerintah pusat. Perdana Menteri Oslo yang berada di kediaman ditemui Andreas sang ajudan untuk berdiskusi dengan Menteri Pertahanan terkait adanya bahaya yang mengancam warga Norwegia Utara. Melihat video penampakan dari udara, sang Perdana Menteri Berit Morberg berkata jika cekungan itu mirip seperti bekas meteor jatuh. Andreas justru berkata jika cekungan itu lebih mirip seperti jejak kaki raksasa. Berit melongo mendengar jawaban konyol Andreas dan meminta ajudannya untuk mendatangkan para ahli yang kompeten.
Saat itu juga, Andreas menemui Nora dan membawanya menggunakan helikopter menuju ke ibu kota Oslo. Nora yang sedang berpesta setelah menemukan fosil besar itu terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di dalam ruangan, beberapa pakar arkeologi dan senjata didudukan dalam satu meja yang sama. Nora di antara para ahli lainnya diminta menilai satu foto cekungan besar di tengah pegunungan Dove. Ternyata cekungan itu tak hanya satu lokasi, namun ditemukan di sepanjang lereng gunung. Jenderal Lund meyakini bahwa cekungan itu terjadi karena faktor geologis. Dua ahli di samping Nora berdebat antara kas atau lubang tanah ambles. Mereka saling adu teori sementara Nora masih terus memperhatikan penampakan cekungan itu di video. Nora merasa lucu dengan dua teori profesor di sebelahnya dan berkata jika cekungan itu adalah jejak kaki. Perkataan Nora mendapat olokan dari profesor lain hingga tiba-tiba Sigrid masuk ke ruangan menunjukkan video rekaman para demonstran yang menyaksikan ledakan hebat sebelum tercipta cekungan. Dari video itu terdengar suara raungan monster yang mengawali ledakan besar di sekitaran gunung. Nora meminta Sigrid untuk memutar ulang video dan menghentikannya tepat di arah letupan tanah berbatu. Dari video itu tampak siluet makhluk raksasa yang mengejar manusia dan menghancurkan gunung itu. Keesokan paginya, sepasang lansia menikmati sarapan pagi di kediamannya desa Lesja Gudbrandalen. Anjing peliharaan mereka terus menggonggong ke arah gunung meski tak ada apapun yang terjadi. Saat mereka hendak makan, Oddrun mendengar suara raungan menyedihkan. Sang suami bernama Lars, pendengarannya yang sudah berkurang kebingungan dengan tingkah istrinya. Suara raungan itu diikuti dengan getaran dan dentuman hebat yang semakin mendekat. Pasangan lansia itu berlari masuk ke dalam basement untuk menyelamatkan diri. Dentuman terjadi sangat hebat hingga lampu di ruang bawah tanah pun ikut meledak. Saat mereka keluar dari basement, rumah yang semula utuh kini hanya tersisa separuhnya saja. Para ahli kembali berkumpul di ruang rapat rahasia untuk membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Nora kembali berbicara jika keberadaan primata setinggi 50 meter menjadi kemungkinan besar yang mampu membuat kekacauan separah itu. Nora secara resmi diminta untuk bekerja sebagai penasihat ilmiah dan pergi ke Lesja bersama Andreas yang ditugaskan untuk membantu Nora. Mereka berdua menempuh perjalanan udara menggunakan helikopter untuk bisa sampai di desa yang terletak di antara pegunungan itu. Nora bercerita pada Andreas jika ayahnya adalah profesor dialek asli dan mitos atau legenda urban. Sementara ibu Nora sudah meninggal lama sejak Nora berusia 10 tahun. Setelah ibu meninggal, ayah Tobias memilih untuk tinggal sendiri dan memasukkan Nora ke asrama. Andreas ganti cerita tentang masa kecilnya yang suka berfantasi dan bercita-cita ingin menjadi penulis agar bisa menyalurkan semua ide liarnya ke dalam cerita. Nora tak mendengarkan cerita Andreas karena ia memperhatikan rumah Oddrun yang tinggal separuh. Kapten Chris dari pasukan khusus menyambut kedatangan Nora untuk menjelaskan tragedi yang menimpa kediaman Oddrun. Mereka kembali menemukan jejak kaki yang menginjak rumah Oddrun dan berhenti 20 km di selatan pegunungan. Nora masuk ke dalam tenda untuk mewawancarai Oddrun dan suaminya. Mereka mengaku bumi tampak gelap saat dentuman dahsyat menimpa rumah mereka. Oddrun juga mendengar raungan yang bernada kesedihan tepat sebelum tragedi bencana itu melanda. Nora memeriksa sekitaran rumah itu dan mencium aroma hipernatural yang sangat kuat. Ia memeriksa jejak kaki raksasa namun tak menemukan jejak biologis apapun di sana, hanya bongkahan kerikil dan tanah basah. Mereka membawa Nora ke 20 kilo selatan gunung. Nora mulai berpikir jika memang benar jejak kaki raksasa, maka tak mungkin bisa menghilang secepat kilat. Ia curiga jika entitas itu bisa berkamuflase, menyembunyikan diri dan menyatu dengan alam. Nora memanggil Andreas untuk turun ke tempat lain sebelum menyusul makhluk yang berhenti di selatan. Saat Nora memanggil ayahnya, pria itu langsung menodongkan senapan laras panjangnya. Tobias sampai tak mengenali anaknya sendiri karena saking lamanya tak berjumpa. Tobias sempat bersih tegang dengan Kapten Chris yang sama-sama menodongkan senjatanya. Setelah diredam, mereka masuk ke dalam rumah untuk membicarakan fenomena aneh yang baru-baru ini terjadi. Tobias mengumpulkan banyak artikel berita terkait pembangunan jalur kereta Nordland ke Boda.
Dari berita yang termuat surat kabar, pembangunan jalur kereta itu terpaksa dihentikan karena menemukan sebuah rahasia di dalam gunung. Nora memperlihatkan video penampakan raksasa itu pada sang ayah, termasuk foto jejak kaki di pegunungan itu. Tobias menegaskan bahwa makhluk bernama troll telah hidup ribuan tahun lalu di Norwegia. Kontak terakhir antara manusia Norwegia dengan makhluk itu diperkirakan pada tahun 1840. Sejak saat itu, manusia dilarang mengusik habitat troll untuk menghargai wilayah masing-masing. Nora menasihati ayahnya untuk tidak membawa dongeng masa kecil ke dalam masalah serius negara. Menurut ilmu pengetahuan yang ada, jika troll memang nyata, maka DNA fosil makhluk itu sudah ditemukan sejak berabad tahun lalu. Tobias tak mendengarkan perkataan anaknya dan menjelaskan, troll pernah punah karena peristiwa bersejarah kristenisasi Norwegia. Dongeng dan cerita rakyat dibuat sedemikian rupa untuk menutupi kesalahan para pendahulu mereka. Andreas mengemukakan pendapatnya bahwa kebohongan yang sering dikatakan lama-lama akan dianggap menjadi kebenaran. Dongeng yang dikisahkan tentang bahaya troll menjadi satu momok yang diingkari kebenarannya. Mereka menganggap itu hanya lelucon yang tak bisa dipastikan kebenarannya. Meski demikian, Tobias tetap teguh pendirian jika makhluk itu bukan entitas yang jahat. Mereka segera melenggang pergi ke tempat terakhir jejak kaki troll. Saat Tobias melakukan observasi, Nora kembali mencium bau alam Norwegia yang sangat kuat dan ia beri sebutan sebagai hipernatural. Tiba-tiba, bukit yang berada di belakang Nora membuka matanya. Mereka menyaksikan bagaimana makhluk seperti manusia namun memiliki ekor dan berukuran raksasa itu bangkit dari perbukitan. Troll berkamuflase menjadi tanah dan bebatuan untuk bersembunyi dari manusia. Namun saat dirinya terusik, wujud asli troll akan nampak jahat dan menyerang manusia. Nora dan Tobias berlari kencang menaiki helikopter di mana makhluk raksasa itu berdiri hampir menandingi gunung yang menjulang tinggi di sekitarnya. Mereka mengirimkan video penemuan monster ke Oslo dan membuat pemerintah hampir pingsan melihatnya. Nora dan Tobias dibawa ke kamp militer Osterdalen untuk menjelaskan penampakan makhluk raksasa itu. Mereka melakukan video call dengan pejabat di Oslo di mana Tobias tak bisa tenang sampai diusir dari ruangan. Tobias bersikeras jika makhluk itu adalah troll sesuai dengan legenda urban yang dikenal banyak orang Norwegia. Ia marah karena penelitiannya 20 tahun lalu dipaksa berhenti karena dianggap gagal membuktikan kebenaran teori tentang sosok raksasa yang sering disebut troll. Setelah berbicara dengan Perdana Menteri, Nora kembali berselisih paham dengan ayahnya. Mereka bertengkar hingga Nora menyerah pada misi besar negara. Tobias membujuk anaknya untuk tetap melanjutkan misi bersamanya sembari mengenang masa kecil Nora yang selalu ikut ayahnya berpetualang. Perdana Menteri menyerahkan semua kendali ke pasukan militer. Nora dan Tobias memaksa untuk ikut rombongan Kapten Chris untuk melakukan penyerangan di kawasan pegunungan tempat munculnya raksasa troll. Pihak lembaga militer Norwegia mengerahkan tank dan ratusan senjata mematikan untuk memusnahkan makhluk berbahaya itu dalam semalam. Mereka mengepung bukit yang diduga troll bersembunyi dengan posisi siap menyerang. Setelah menunggu beberapa saat, raksasa itu muncul dan serangan ditembakkan bertubi-tubi. Merasa disakiti, makhluk raksasa itu pun marah dan menghancurkan tank serta memakan seorang prajurit. Troll bisa mencium bau darah manusia untuk mengetahui lokasi mereka. Tangannya tak pernah berhenti menyerang hingga tiba-tiba Tobias berdiri tepat di depan makhluk itu menyuruh untuk pergi dan sembunyi. Dari belakang, satu tank bersiap untuk menembak dan membuat troll memutar badannya. Ekor raksasa itu menghempas tubuh Tobias hingga terpental sejauh beberapa meter. Makhluk raksasa itu melangkah pergi melihat kesedihan yang tampak di wajah Nora. Sebelum mati, Tobias berpesan pada putrinya untuk pergi ke istana Raja Norwegia. Dalam masa berkabung, Nora membuka buku harian ayahnya yang dipenuhi dengan foto pemandangan alam. Tobias menuliskan clue berupa rumah, istana kerajaan, dan beberapa clue lainnya untuk mengungkap misteri makhluk bernama troll itu. Pagi harinya, Kapten Chris bersama Andreas berdiskusi dengan Nora terkait langkah ke depan untuk menyingkirkan makhluk raksasa itu di pemukiman warga. Sembari membaca buku catatan ayahnya, Nora berpikir keras untuk menemukan cara terjitu mengusir troll tanpa menyakitinya. Ia menemukan bahwa troll sangat membenci lonceng gereja, darah pendeta Kristen, dan semua hal yang berbau kristenisasi Norwegia.
Hal itu dikarenakan masalah nenek moyang yang menganggap troll sebagai iblis dan dimusnahkan massal tanpa ampun. Nora memiliki ide gila untuk mengusir makhluk itu menggunakan lonceng gereja. Ia mencoba meyakinkan pihak pemerintah bahwa yang mereka hadapi itu bukan bencana biasa. Mereka harus menggunakan cara tak biasa untuk menuntaskan permasalahan yang mengancam banyak jiwa. Setelah disetujui, mereka mulai menyusun rencana. Di suatu hari yang mendung, raksasa troll muncul dan bergerak menuju ke taman hiburan yang ramai dikunjungi warga. Patung troll buatan tampak menghiasi taman, namun troll yang asli jauh lebih besar dari patung buatan manusia. Orang-orang berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri. Nora bersama pasukan Kapten Chris mencoba mengalihkan perhatian troll dengan menggunakan lonceng gereja. Makhluk itu tersiksa dengan suara lonceng dan mulai menyerang helikopter yang membawa lonceng mengitari kepalanya. Dari sekian banyak helikopter pembawa lonceng, hanya tersisa satu yang selamat. Helikopter yang rusak parah terjun bebas dan hampir menimpa anak kecil yang dipeluk ayahnya. Troll menyelamatkan anak itu dengan menyingkirkan helikopter yang hendak jatuh menggunakan tangannya sendiri. Setelah membuat keributan, troll kembali berjalan pergi menuju ke habitatnya di pegunungan berbatu. Kejadian naas yang menewaskan banyak jiwa di taman menjadi berita terpopuler yang tayang selama seminggu penuh di semua stasiun televisi. Pemerintah didesak untuk segera memberi pernyataan di depan publik terkait kejadian mengerikan itu. Sementara Nora menjelaskan kegagalan misinya di depan Perdana Menteri. Berit tetap bersikeras untuk membunuh monster itu, sementara Nora masih ingin mengusir monster itu dan mengembalikannya ke habitat asal di pegunungan berbatu. Perbedaan pendapat itu membuat Nora diberhentikan dari misi menyelamatkan warga. Perannya digantikan oleh profesor lain yang lebih kompeten dari Nora. Bahkan, Andreas kini tak lagi menemani Nora, namun ia harus menjaga penasihat ilmiah yang baru sesuai mandat dari Perdana Menteri. Kapten Chris turut menyesal karena dari misi yang gagal itu membuat Nora kehilangan harapan untuk menyelesaikan permasalahan negara. Sementara pihak militer menawarkan senjata berbahaya yang belum pernah digunakan sebelumnya, namun dijamin ampuh untuk membunuh raksasa sebesar apapun. Andreas semakin tak setuju menggunakan senjata berbahaya yang memiliki resiko besar bahkan bisa membunuh lebih banyak manusia. Ia langsung mengundurkan diri saat itu di depan para ilmuwan dan Jenderal Lund. Andreas berlari menghampiri Nora yang meninggalkan tas ransel ayahnya di kamp militer. Sang Perdana Menteri malam itu menyiarkan video pernyataan menanggapi adanya insiden berdarah terkait monster yang tiba-tiba muncul di taman kota. Di waktu yang sama, para penduduk Oslo dipaksa untuk mengungsi agar terhindar dari serangan monster yang berjalan mendekati pusat kota. Perdana Menteri menyampaikan bahwa Norwegia sedang mengalami keadaan darurat dan warga setempat dihimbau untuk mengikuti arahan dari pemerintah agar tak terjadi hal yang tak diinginkan. Nora yang masih bersama Andreas pergi ke istana kerajaan Oslo untuk mencari tahu makna tulisan dari catatan Tobias. Mereka bertemu dengan Rikard Sinding yang merupakan kerabat Andreas sekaligus menjabat sebagai pengurus senior di istana kerajaan. Meski sempat diusir penjaga, Sinding mengenali Nora sebagai anak Tobias dan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan. Tak menunggu lama, Sinding membawa Nora masuk ke dalam ruang rahasia di dalam istana itu. Ratusan tahun lalu, orang percaya jika membangun istana kerajaan di atas rumah raja lainnya, maka akan membawa keberuntungan. Sinding menunjukkan tulang belulang raksasa dan berkata jika ruang bawah tanah itu ditemukan pada tahun 1920-an saat membuat konstruksi bawah tanah. Sinding berkata kerajaan terpaksa menghukum Tobias untuk menjaga stabilitas negara dan ketentraman warga. Pria itu menunjukkan rumah Raja Troll yang hidup bersama istri dan anak-anaknya. Mereka hanya tersisa tulang belulang yang disebabkan oleh Saint Olaf. Pendeta itu menyucikan negeri dari semua yang tak sesuai dengan keyakinannya. Mereka menyisakan satu anak Raja Troll untuk mengembalikan makhluk itu pada kegelapan malam. Pegunungan Dorf adalah tempat memenjarakan troll dan membiarkan makhluk itu mati dengan sendirinya. Nora kini mengetahui mengapa troll berjalan mendekati Oslo, yaitu karena ingin pulang ke rumahnya dan bertemu keluarga. Nora mengarahkan senter ke tulang raksasa itu dan tiba-tiba memuai dengan cara oksidasi yang luar biasa cepat. Nora meyakini bahwa cahaya matahari akan membunuh makhluk raksasa terakhir itu. Ia kembali berencana dan meminta Sinding untuk menyediakan truk paling besar di kerajaan. Sementara itu, pasukan militer sudah bersiap untuk menembakkan senjata mematikan yang belum pernah diuji cobakan sebelumnya.
Makhluk besar itu berjalan di tengah kota mendekati rumah tempat dirinya biasa berkumpul dengan keluarga. Ia mengira ayah ibunya masih hidup dan bergegas menemui mereka. Perdana Menteri mendesak pasukan militer jangan sampai gagal dalam misi menghancurkan troll sebelum makhluk itu menghancurkan manusia. Di waktu yang sama, Nora menelpon Kapten Chris untuk meminta bantuan. Ia membutuhkan banyak sinar terang setara matahari yang dipancarkan langsung ke tubuh troll. Nora akan memancing raksasa itu untuk pergi ke pinggir kota agar tidak merusak tatanan kehidupan manusia. Ia meminta Chris untuk bersiap di Taman Jalan Karl Johan. Di markas besar militer, senjata mematikan mulai disiapkan dengan kode rahasia untuk mengaktifkannya. Sigrid langsung mengabari Andreas jika Jenderal Lund berencana mengebom kota Oslo untuk memusnahkan raksasa itu. Andreas memohon pada Sigrid untuk meretas jaringan militer agar senjata itu tak bisa melesat. Setelah persiapan dalam beberapa jam, mereka semua telah siap. Kapten Chris dengan lampunya, Nora dengan tengkorak kepala troll, Sigrid dengan laptop untuk meretas jaringan militer, dan Jenderal Lund menunggu waktu yang tepat untuk meluncurkan senjata terbaru melebihi kekuatan rudal. Kapten Chris bertemu dengan Amir, prajurit muslim asli Norwegia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Brushan. Mereka saling mengucap salam dan memeluk satu sama lain. Amir mengajak seluruh pasukannya untuk mengangkut lampu ke taman terbuka. Nora bersiap dengan mobil pick-up membawa tengkorak troll untuk memancing raksasa itu agar berjalan ke taman terbuka. Pesawat tempur yang hendak menembakkan senjata berhasil diretas oleh Sigrid hingga membuat tombol menembak tak berfungsi. Monster troll sudah terlihat mendekati mereka. Nora segera melajukan mobilnya sangat kencang dan membuat raksasa itu mengejarnya. Chris gelagapan karena listrik belum sepenuhnya tersambung. Ia memberi wejangan agar anak buahnya lebih cepat lagi dalam bekerja. Nora tak sengaja menabrak jembatan dan tengkorak itu lepas dari ikatan di mobilnya. Monster troll melihat wujud dirinya sendiri sembari membawa tengkorak sesamanya. Merasa hidupnya selalu dijahati, troll membuang tengkorak keluarganya sembari meraung menahan kesedihan. Ia bersiap untuk mengejar Nora yang mempermainkan tengkorak saudaranya. Nora melaju kencang menghindari serangan troll, sementara si Sigrid ketahuan meretas jaringan militer. Profesor Moller merebut laptop Sigrid dan mengembalikan jaringan militer itu agar senjata bisa diluncurkan dengan segera. Nora berhasil membawa troll masuk ke kawasan taman kota, namun makhluk itu juga berhasil menghancurkan mobil Nora. Saat makhluk itu hendak menginjak tubuh kecil Nora, Kapten Chris menyalakan lampu sorot yang disorot ke arah monster itu. Di waktu yang sama, Profesor Moller menginstruksikan untuk melepas senjata. Namun, melihat tubuh troll menguap terkena cahaya terang, Jenderal Lund menahan senjata rahasia itu mengingat banyak warga sipil yang mengerumuni monster troll. Profesor Moller masih bersikeras memaksa agar senjata itu diuji coba. Sigrid sangat kesal melihat tingkah Moller yang menjengkelkan dan memukul kepala pria itu sampai pingsan. Jenderal Lund tersenyum tipis pada Sigrid menandakan sebenarnya dirinya pun tak suka dengan ide Moller. Nora semakin galau melihat troll merintih kesakitan. Ia mematikan semua cahaya yang menyorot tubuh troll dan memintanya untuk pergi jauh dari jangkauan manusia. Ia menjelaskan jika troll harus bersembunyi di gunung agar tidak diburu. Seketika itu, malam berganti pagi dan matahari mulai terbit dari ufuk timur. Cahaya matahari yang sangat kuat langsung meluluh lantakan tubuh monster itu hingga berjatuhan menjadi tumpukan tanah berbatu. Nora mendekati tubuh monster itu yang perlahan berubah menjadi bukit di tengah taman kota. Semua orang bergembira atas keberhasilan mereka menumpas raksasa pengganggu manusia. Berbeda dengan Nora, ia justru menangis karena merasa iba dengan nasib troll terakhir di dunia yang kini akhirnya punah juga. Perdana Menteri beserta rombongan segera meninjau lokasi itu. Sementara Andreas dan Nora melangkah pergi. Andreas meyakini jika troll yang mereka bunuh itu bukan satu-satunya yang tersisa. Ia merasakan ada banyak entitas yang bersembunyi di dalam gua di dalam isi perut Gunung Dorf. Ternyata di bawah reruntuhan terowongan proyek jalur kereta, hidung raksasa troll tampak mencuat ke permukaan, dan film pun berakhir. Kematian Raja Gunung Troll menunjukkan bahwa suatu hari perjalanan makhluk hidup akan berakhir bahkan ketika matahari masih menampakkan sinarnya. Penyelesaian masalah dengan kekerasan adalah hal yang tidak perlu dilakukan karena hanya membuang waktu dan energi.
Lebih penting lagi, semua kekacauan yang terjadi bisa dihindari jika manusia mau menggunakan jalur alami untuk berkomunikasi dengan baik, alih-alih mengukir permukaan bumi dengan bom ataupun senjata lainnya. Tobias adalah satu-satunya yang percaya pada troll ketika tak ada orang lain yang melakukannya. Dia adalah satu-satunya orang yang memperlakukan troll secara manusiawi, namun nasibnya justru paling menderita. Dari sosok Tobias dapat dilihat bahwa orang baik bukan berarti lemah dan mengalah bukan untuk kalah, namun untuk kebaikan alam semesta. Terima kasih dan sampai jumpa.